Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 2 ingin sharing ilmu nih. Ilmu tentang alokasi modal untuk aset beresiko. Secara garis besar, materi yang akan kita jelaskan kali ini dapat dibagi menjadi 2 poin utama. Yang pertama, investor akan menghindari risiko kecuali investor mendapatkan keuntungan. Seorang investor tidak dapat memutuskan bagaimana cara mengalokasikan dana investasi yang tepat antara aset bebas risiko dan portofolio berisiko, tanpa mengetahui pengembalian yang diharapkan dan tingkat resikonya. Untuk memutuskan alokasi modal, perlu mengetahui tentang portofolio tersebut dan mengevaluasi propertinya. Dan dalam memutuskan tentang berapa banyak modal yang akan diinvestasikan ke dalam portofolio tersebut, tergantung pada investor pribadi. Investor akan menghindari risiko kecuali ketika mereka dapat mengantisipasi risiko tersebut karena terlibat dalam investasi berisiko. Yang kedua adalah model utilitas akan memberikan alokasi yang optimal antara portofolio berisiko dan aset bebas risiko. Maka dari itu, terdapat fungsi utilitas yang memungkinkan setiap investor untuk menetapkan nilai atau skor kesejahteraan atau utilitas. Berbekal model utilitas, keputusan investasi dapat diselesaikan dengan mudah bagi investor, seperti dapat menilai pengembalian yang diharapkan dan risiko yang akan dihadapi dari keseluruhan portofolio. Spekulasi, judi, dan ekspektasi. Spekulasi adalah mengambil risiko yang besar untuk keuntungan yang sepadan. Setiap pihak memiliki berbagai macam ekspektasi yang berbeda. Sedangkan judi adalah bertaruh pada hasil yang tidak pasti untuk mencari kesenangan. Setiap pihak menetapkan probabilitas yang sama di setiap hasil. Perbedaan utama antara judi dan spekulasi adalah kurangnya keuntungan yang baik atau sepadan. Dalam beberapa kasus, perjudian akan tampak seperti spekulasi, atau biasa disebut dengan ekspektasi heterogen. Cara ideal untuk menyelesaikan masalah ekspektasi heterogen adalah dengan menggabungkan keseluruhan informasi agar masing-masing pihak dapat memverifikasi bahwa pihak tersebut memiliki semua informasi yang relevan dan memproses informasi dengan benar, sehingga dapat menghilangkan semua heterogenitas dalam ekspektasi. Di video kali ini, kalian akan ditemani oleh 3 tokoh utama, yaitu Rizky, Zeta, dan Iqlil. Z, bulan depan beli saham yuk. Emangnya mau beli saham di mana? Itu di PT Abadi Jaya. Gimana ya? Kamu udah cari info ta? Info tentang profil perusahaan itu? Udah, beli aja dulu. Terus kita buat kesepakatan. Kalau misalnya bulan depan sahamnya naik 10%, kamu bayar aku 10 juta. Tapi kalau misalnya turun, aku bayar kamu. Tapi 10 juta itu menurutku jumlah uang yang besar. Lagi ngomongin apa nih? Itu Rizky ngajak buat kesepakatan. Kira-kira bulan depan saham PT Abadi Jaya ini naik apa turun? Tapi gak cari info dulu. Oh alah, gitu. Jadi, yang kalian perdebatkan ini termasuk ekspektasi heterogen, di mana ekspektasi heterogen itu adalah judi. Kenapa dibilang judi? Itu karena kalian memutuskan sesuatu tanpa mencari informasi terlebih dahulu. Nah, di sisi lain, ada salah satu jenis ekspektasi, yaitu spekulasi. Spekulasi itu
ketika kalian mengambil suatu keputusan, kalian akan mencari informasi terlebih dahulu. Kan judi tidak boleh dilakukan. Terus gimana? Kita harus mengubah perjudian itu ke bentuk spekulasi dengan cara sebelum membeli saham, kita harus mencari dan mempertimbangkan informasi terlebih dahulu. Terus, apa untungnya? Bukannya malah tambah ribet. Dengan menggunakan spekulasi itu, kalian bisa memperkirakan risiko dan keuntungan yang akan kalian dapatkan. Sehingga, kalian bisa membuat keputusan yang tepat mengenai pembelian saham. Wah, bener juga ya. Kalau gitu, kita cari informasi dulu deh. Kira-kira nih, informasi apa aja ya yang dibutuhin? Enggak deh, aku yakin nilainya naik. Ya terserah sih, tapi kesepakatan kita tetap jadi ya. Oke. Toleransi risiko. Toleransi risiko atau sifat penghindaran risiko memungkinkan investor untuk mengukur pengorbanan pribadi investor antara risiko portofolio dan pengembalian yang diharapkan. Untuk menentukan seberapa besar toleransi terhadap risiko yang dapat Anda tanggung adalah suatu hal yang sulit, karena tidak bisa diukur secara perhitungan pasti. Oleh karena itu, banyak penasihat keuangan, perusahaan pialang, dan perusahaan reksadana telah membuat beberapa cara untuk memperkirakan pengalihan risiko, yaitu pertama, menggunakan kuesioner. Yang kedua, mengamati keputusan individu ketika dihadapkan pada risiko. Dan yang ketiga, mengamati berapa banyak orang yang bersedia membayar untuk menghindari risiko. Apa kabar, Rek? Alhamdulillah baik. Oh iya, aku sama Rizky waktu itu berdiskusi tentang saham. Aku mau jual sahamku secepatnya. Kayaknya nilainya bakal turun. Tapi Zeta bilang, jangan buru-buru. Dianalisis dulu katanya. Nah, itu gimana ya? Jadi gini, tipikal setiap investor itu beda-beda. Ada yang bersifat konservatif, ada yang bersifat moderat, dan ada yang bersifat agresif. Kalau dari ketiga sifat yang tadi itu, yang bagus yang mana ya? Bukan masalah bagus enggaknya sih, tapi ini lebih ke sudut pandang tiap orang dalam mengambil keputusan. Dari penjelasan yang tadi, kalian termasuk tipe yang mana nih? Aku cari info, kok ada utilitas? Hubungannya sama saham apa ya? Oh, utilitas. Apa ya? Aku juga lupa sih. Bentar aku buka buku dulu ya. Utilitas adalah nilai kesejahteraan yang didapat dengan cara menilai portofolio investasi yang bersaing berdasarkan return atau pengembalian yang diharapkan dan risiko dari portofolio tersebut. Sehingga pada akhirnya nilai utilitas tersebut dapat dilihat dari sebagai sarana pemeringkatan portofolio. Banyak sistem penilaian utilitas yang sah. Salah satu fungsi wajar yang biasanya digunakan oleh ahli teori keuangan menetapkan portofolio dengan pengembalian yang diharapkan menggunakan fungsi utilitas berikut, di mana U adalah nilai utilitas, A merupakan indeks penghindaran risiko investor, dan standar deviasi adalah ukuran risiko yang dihadapi dengan tepat. Sesuai pada grafik tersebut, portofolio pada kuadran 4 memiliki pengembalian yang diharapkan atau return memiliki yang sama dengan atau lebih kecil dari garis return, dan standar deviasinya akan sama dengan atau bahkan lebih besar dari garis normal standar deviasi. Sebaliknya, portofolio di kuadran 2 akan lebih disukai karena pengembalian yang diharapkan atau return
sama dengan atau lebih besar dari garis letun dan standar deviasinya sama dengan atau lebih kecil dari garis norma standar deviasi. Kemudian untuk portofolio di kuadran 1 dan 3 akan kembali kepada keputusan investor pribadi dan tergantung pada sifat pasti dari penghindaran risiko investor. Misalkan seorang investor mengidentifikasi semua portofolio yang sama menariknya dengan portofolio P. Portofolio yang sama-sama disukai ini nantinya akan terletak pada kurva indifferent dalam grafik standar deviasi rata-rata yang menghubungkan semua titik portofolio dengan nilai utilitas yang sama. Pada portofolio dengan risiko tinggi dan pengembalian yang diharapkan tinggi, seorang investor akan tetap memiliki ketertarikan yang sama dengan portofolio lain yang memiliki risiko lebih rendah dan pengembalian yang diharapkan lebih rendah. Jadi, kesimpulan dari buku yang aku baca, nilai utilitas itu berguna untuk mengetahui seberapa besar risiko dan keuntungan suatu aset. Semakin besar nilai utilitasnya, maka risiko dan keuntungannya juga semakin besar. Misalnya nih, suatu portofolio memiliki tingkat imbal hasil yang diharapkan sebesar 15% dengan standar deviasi sebesar 0,15. Tingkat imbal hasil investasi bebas risiko saat itu adalah 6%. Seorang investor memiliki fungsi utilitas sebagai berikut. U sama dengan ER min setengah A varians kuadrat. Berapa nilai A yang membuat investor ini bersikap acuh antara portofolio berisiko dan yang bebas risiko? Nah, diketahui U sama dengan 0,06, sedangkan ER sama dengan 0,15, lalu variansnya 0,15. Sehingga 0,06 sama dengan 0,15 min dalam kurung setengah kali A kali 0,15 kuadrat tutup kurung. Dari situ didapatkan A sama dengan 8. Sehingga nilai A sama dengan 8 yang membuat investor bersikap acuh antara portofolio berisiko dan yang bebas risiko. Kalau ada soal yang gini, gimana ya? Misalkan portofolio A menawarkan tingkat pengembalian yang diharapkan sebesar 12% dan simpangan baku sebesar 18%. Sedangkan portofolio B menawarkan tingkat pengembalian bebas risiko sebesar 7%. Berapa tingkat penghindaran risiko maksimum agar portofolio A lebih disukai daripada portofolio B? Oh, itu. Jadi gini. Tingkat utilitas untuk portofolio A adalah U sama dengan 0,12 min dalam kurung setengah kali A kali 0,18 kuadrat tutup kurung. Sehingga U sama dengan 0,12 min 0,0162 dikali A. Agar portofolio A lebih disukai, syarat yang harus dipenuhi adalah A harus kurang dari 3,09 agar portofolio A lebih disukai daripada portofolio B. Oh, gitu. Paham. Makasih ya infonya. Iya, sama-sama. Kalau ada pertanyaan tentang investasi, kamu tanya aja. Oke, siap. Jadi, gimana nih? Kalian udah paham apa belum sama materi yang kita sampaikan tadi? Kalau sudah paham, semoga materinya bermanfaat. Tapi kalau misalnya belum, bisa diulang lagi videonya. Kami izin undur diri. Terima kasih sudah menonton.